Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini sesuai dengan agenda kita bahwa kita akan bersama-sama untuk membahas hal yang terkait dengan salah satu materi dari guru penggerak, yaitu terkait dengan pemetaan aset sekolah yang insya Allah nanti akan kita sama-sama untuk membahasnya. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya terkait dengan materi pemetaan aset sekolah ini, sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Jamilatul sebagai calon guru penggerak. Pada Bu Jamilatul, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu guru beserta siswa-siswi. Untuk saat ini yang mewakili adalah siswi kelas 11 Putria. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diluangkan untuk kegiatan saya selaku CGP dalam program guru penggerak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberi kesempatan waktu, nikmat sehat dan waktu untuk bisa kita melaksanakan aktivitas kita. Sebab ini adalah salah satu daripada kegiatan kita sebagai seorang pendidik. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu guru beserta siswi yang kami banggakan, kami berharap acara ini bisa terselenggara dengan efektif ya. Jadi dalam pertemuan hari ini adalah salah satu daripada tugas saya selaku CGP, modul yang terakhir, modul 3.3 mengenai identifikasi aset sekolah dan pemanfaatannya secara efektif ya. 3.2 ya, identifikasi aset sekolah beserta pemanfaatannya secara efektif. Jadi sedikit saya sampaikan tentang materi ini. Jadi berdasarkan materi yang saya terima di LMS ya, ada 7 aset yang akan kita bahas dalam forum ini. Ini berdasarkan dari yang diungkapkan oleh seorang ahli, yaitu namanya Green dan Haynes dalam pendidikan, di mana sekolah adalah sebuah komunitas ya, yang di dalamnya adalah sebagai wadah untuk mendidik dan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi kita. Adapun 7 aset itu adalah yang pertama modal manusia, modal sosial, kemudian modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal modal agama dan budaya ya, yang kelima adalah modal fisik ya, yang keenam modal lingkungan atau alam itu dibedakan, kemudian modal finansial.
Mungkin untuk lebih efektifnya kita dalam mengidentifikasi aset-aset ini, kita mengidentifikasinya per item mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kami sangat mengharapkan daripada partisipasi Bapak Ibu guru semua. Dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang berkenan memberikan waktu, terutama jadwal untuk bisa mengadakan kegiatan ini. Untuk yang pertama, untuk modal manusia, mungkin kita sudah sama-sama memahami ya, di mana modal manusia ini kan banyak aspeknya ya. Nanti mungkin kita berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Modal manusia yang kalau dalam lingkungan sekolah ini ya, modal manusia dalam lingkungan sekolah itu yang seperti apa saja. Mungkin dari Bapak Ibu guru atau siswa kita yang akan menyampaikan seperti apa modal manusia yang bisa kita gunakan dan menjadi aset sekolah kita. Adapun keterangan dari modal manusia di sini maksudnya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri seseorang ya. Mungkin salah satu contoh mungkin yang termasuk pada modal manusia itu adalah kita sendiri, mungkin Bapak Ibu guru ya. Saya memulai mungkin salah satunya adalah guru-guru yang kompeten di bidangnya ya. Itu adalah salah satu bentuk daripada modal manusia. Mungkin dari Bapak Ibu guru, kepala sekolah atau siswa-siswi ada yang boleh menyampaikan, dan sangat kami harapkan bisa menyampaikan jenis-jenis daripada modal manusia itu yang mana saja. Kita santai saja Bapak Ibu ya, karena ini kan forum santai tapi serius gitu ya. Yang termasuk modal manusia itu yang mana? Tadi salah satu contohnya adalah guru-guru yang kompeten di bidangnya, siswa-siswi yang berprestasi. Jadi mungkin saya sekaligus jadi notulennya ya. Ya. Mungkin kita sepakati ya Bapak Ibu ya, yang menjadi aset sekolah itu adalah guru-guru yang kompeten di bidangnya ya. Kemudian tadi adalah siswa-siswi yang berprestasi ya. Ada apa lagi Pak? Satpam ternyata berperan penting ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang bagaimana sebenarnya peran Satpam ini dalam perannya dalam pembangunan sekolah itu. Kita sedang membangun aset manusia berupa siswa, kan? Ya. Siswa ini kita sedang mengenal karakter yang baik. Nah, dan satu fungsi Satpam itu ya jaga supaya salah satu fungsi Satpam menjaga supaya bagaimana dalam pendidikan karakter ini siswa jangan boros. Ikut membantu lah Ustaz ya. Iya harus. Kalau gitu bolos, dia keluar rokok. Ini salah satu perusahaan apa namanya? Ketika kita ingin membentuk manusia yang berkarakter yang baik, ketika fasilitas, kemudian sarana, kemudian komponen-komponen yang ada di situ tidak bersinergi, ya maka ada penyimpangan gitu. Maka semua bersinergi, satpamnya, kesiswaannya gitu, siswanya, ini komponen-komponen yang ada, satpam juga masuk. Iya, Satpam dan orang yang istilahnya memiliki hak dalam penanganan siswa berarti Ustadz ya. Tapi mungkin yang paling besar sangat berperan aktif memberikan pengaruh yang besar di sekolah, pembangunan sekolah ya, terutama adalah kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah itu adalah aset yang paling utama sebenarnya, karena kenapa? Beliau adalah seorang pemimpin yang tentunya dari
dari beliau memberikan keputusan-keputusan yang bijaksana yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan di sekolah kita terutama ya. Mungkin Bapak Ibu guru setuju ya? Baik, Pak Ibu, sudah jelas sebenarnya Ya. manusianya ini kepala sekolah. Kepala sekolah. Kita rinci ya, kepala Iya. sekolah, guru-guru, kemudian guru-guru itu ada kesiswaan, kemudian kurikulum, kemudian BK, siswa, kemudian di siswa itu kalau ada siswa itu OSIS-nya, gitu kan. Itu punya, itulah dia komponen manusia secara keseluruhan. Iya. Itu udah jelas kalau yang itu kan komponen manusianya. Mungkin ada tambahan Pak? Modal manusia ini kan terkait dengan orang-orang yang terlibat langsung di lingkungan sekolah itu. Jadi semua sivitas akademika itu kan itu termasuk dalam modal manusia. Termasuk di dalamnya juga orang-orang yang ada di kantin itu. Jadi ibu-ibu yang jualan di kantin juga termasuk modal manusia, karena kalau dia nanti jualannya nggak benar, nanti akan melahirkan siswa-siswa yang tidak berkualitas. Nah, jadi makanannya juga dia kan dibutuhkan sebuah kajian yang baik dari sisi kesehatan. Kalau makanan, minuman, apapun yang dia jual tidak baik dari sisi kesehatan ataupun hal-hal lain, juga akan merusak generasi itu. Jadi kalau kita mau simpulkan ya, semua orang yang terlibat termasuk di dalam lingkungan sekolah itu adalah modal manusia yang memang sangat dibutuhkan. Jadi memang Apalagi yang mungkin yang membantu kita selama ini Bapak Ibu ya, dan ya OB dan tugas kementerian dan semuanya. Nah, ini sudah jelas komponen-komponen dari segi manusianya. Sekarang yang penting untuk dibahas adalah strategi pemanfaatannya secara efektif. Ini yang penting. Karena kita sudah paham sudah paham siapa yang punya dari segi manusianya di lembaga ini. Iya. Sekarang misalnya pada sekolah bagaimana supaya efektif, kesiswaan bagaimana, kemudian kurikulum bagaimana, BK bagaimana, ini supaya efektif. Ini yang sangat penting, ini urgent sekali. Jadi untuk salah satu mungkin tidak banyak akan kita sebutkan ya, salah satu daripada strategi pemanfaatan yang secara efektif di salah satu aset manusia ini ya, terutama misalnya kepala sekolah, sangat memang yang kita tahu itu sangat berperan penting ya dari bagaimana kepala sekolah memberikan keputusan-keputusan yang tentunya akan berpihak kepada seluruh komponen sekolah itu sendiri ya, baik itu siswa ataupun guru-guru maupun tata tertib ataupun program-program yang berjalan di sekolah itu sendiri ya. Kemudian dari siswa-siswi mungkin ada dari Bapak Ibu atau siswi yang ingin memberikan masukan terkait dengan strategi pemanfaatannya secara efektif. Dari segi guru mungkin kalau strategi pemanfaatan itu kan masing-masing kan kita berikan job. ya. Jadi untuk memanfaatkan fungsi-fungsi dari masing-masing kita ini sebagai modal manusia, maka oleh yayasan, oleh lembaga-lembaga dibuatkanlah job description itu, panduan-panduan tugas tanggung jawab yang sudah dibuat secara tertulis. Nah, sehingga antar satu dengan yang lain masing-masing memiliki tugas dan kewenangan sendiri. Ya, tentunya tidak kaku dalam artian setiap kita semua komponen ini berkolaborasi. Jadi saat-saat tertentu ada hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan secara kolaboratif, tetapi ada juga tugas-tugas khusus yang memang dikerjakan sendiri-sendiri oleh masing-masing fungsi atau jabatan yang diemban.
Jadi seperti itu. Amin. Jadi intinya untuk memberdayakan modal manusia ini dibuatkanlah Job description gitu ya. Jadi adapun apa namanya aset manusia yang sudah dijabarkan tadi adalah seperti guru, kepala sekolah, BK, kesiswaan, kurikulum ataupun siswa ya. Jadi kami bekerja sesuai dengan job description yang sudah diberikan oleh kepala sekolah itu sendiri ya. Tentunya mungkin saya tambahkan sedikit tentang bagaimana sebenarnya peran siswa itu sendiri ya. Tentunya dari kita guru-gurunya ataupun komunitas sekolah ya sangat mengharapkan siswa-siswi yang berperan aktif gitu ya dalam setiap program sekolah maupun aktivitas pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari peran daripada siswa ini sendiri? Mungkin contoh kecil saja di dalam kelas. Seperti apa misalnya contoh sederhana di dalam kelas itu untuk menunjukkan diri sebagai siswa supaya menjadi aset sekolah. Selalu bertanya ketika ada pelajaran yang membingungkan misalnya, tidak malu-malu gitu. Oh ya. Aktif dalam pembelajaran ya. Jadi ketika ada kesulitan ya berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Mungkin kita kesepakati ya Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa item mengenai aset manusia. Yang paling penting itu apa namanya? Ini ya Pak ya. Pengawas ya Pak ya, pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu merupakan salah satu aset sekolah karena seperti yang mungkin Bapak bisa lebih memaparkan sedikit terkait dengan bagaimana sebenarnya peran pengawas itu sendiri dalam kebijakan sekolah kita. Kalau untuk pengawas sekolah itu kan ada dua model jenis pengawasan dan sekolah itu ada pengawas bina. Pengawas bina ini adalah pengawas yang memang ditugaskan untuk membina lembaga di sekolah itu. Kemudian ada pengawas mata pelajaran. Jadi pengawas mata pelajaran ini ditugaskan untuk membina guru-guru ya sesuai dengan bidangnya. Nah, oleh karena itu tugas pengawas sekolah penting ya untuk kemajuan sekolah, karena dari pengawaslah kita bisa dapat bimbingan informasi terkait dengan program-program pendidikan baik yang dikeluarkan oleh kementerian ataupun yang dari dinas Dikbud provinsi. Jadi sekali lagi untuk pengawas bina ini perannya sangat-sangat bagus ya, signifikan sekali untuk kemajuan sekolah kita. Ya. Kemudian ada pengawas mata pelajaran yang fungsinya bertugas untuk membimbing Bapak Ibu guru sesuai dengan bidang studi yang diembannya. Jadi seperti itu. Itu sekaligus deskripsi pemanfaatannya ya. Satu yang lucu soalnya ini selama pembahasan di LMS ya Bapak Ibu guru, cerita sedikit baru terlintas ternyata ibu-ibu kantin juga memiliki peran penting sebagai aset sekolah ya, karena selama diskusi di forum Zoom itu jarang disebutkan bahwa ibu-ibu kantin atau satpam mungkin tadi yang disebutkan oleh Ustadz Misnan itu adalah merupakan aset sekolah. Baiklah Bapak Ibu siswa beserta siswa, kita lanjut ke aset yang kedua yaitu modal sosial ya. Mungkin sedikit saya jelaskan tentang modal sosial ini adalah bermakna sebagai salah satunya ya sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Ini juga dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya itu adalah misalnya kepemimpinan, kerjasama, kemudian saling percaya, rasa memiliki, gitu ya. Kemudian jadi itu adalah salah satu bentuk yang berkaitan dengan modal sosial. Mungkin salah satu
ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan beberapa item yang berkaitan dengan modal sosial, mencontohkan seperti apa modal sosial itu sendiri. Ya, silakan Pak Arsidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada siswanya itu organisasi OSIS atau organisasi siswa. Sudah beberapa tahun ini kita tidak membentuk yang namanya sebuah OSIS. OSIS ini sangat perlu kita bentuk karena untuk mengatur sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi untuk siswa-siswa kita, baik untuk acara nasional, acara keagamaan maupun bersih-bersih. Maka bentuk aset yang kita harus miliki saat ini adalah OSIS atau organisasi siswa. Karena kita sudah terlalu lama vakum, jadi kita kehilangan aset ini. Ya, benar Bapak. Yaitu salah satu yang disebutkan oleh Pak Arsidin selaku kesiswaan, itu salah satu yang menjadi aset sosial ini adalah terbentuknya organisasi OSIS. Karena mungkin beberapa tahun ke depan belakangan ini ya, OSIS kita memang agak-agak sedikit kendor, tetap ada tapi sedikit kendor. Jadi mungkin perlu kita bisa menata kembali, karena peran OSIS ini kan memang sangat penting sekali ya. Bagaimana keaktifan atau keterlibatan siswa dalam hal ini yang memang berperan penting dalam keterlibatannya dalam program-program sekolah ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sekolah. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Oh, silakan. Tambahan sedikit untuk yang telah dijelaskan oleh Pak Presiden. Ya. Mengenai OSIS, menurut saya pribadi, organisasi OSIS ini juga bukan hanya sebagai manfaat-manfaat yang disebutkan tadi, tapi organisasi OSIS juga bisa menjadi sebagai wadah untuk siswa kami, siswa-siswa bersosialisasi dengan teman-teman yang berbeda kelas maupun kelas lain. Juga dalam organisasi OSIS ya. Nggak apa-apa, nggak belajar ya, nggak apa-apa. dalam Silakan. organisasi OSIS juga kita kan diberikan tanggung jawab Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sampaikan saja. untuk melakukan sesuatu atau mengemban tugas untuk menjalankan suatu acara ataupun organisasi. Bagus sekali ya. Di dalam organisasi itu juga kita diajarkan untuk kepemimpinan, keanggotaan yang baik, dan berbicara di depan. Ya, terima kasih ya atas masukan yang sudah diberikan. Benar sekali memang ya. Jadi sepertinya siswa kita ini sangat antusias mungkin ya jika dilibatkan dalam organisasi OSIS ya, insyaallah ya. Jadi seperti alhamdulillah anak-anak kita menyadari sebenarnya bagaimana sebenarnya pentingnya OSIS itu sendiri ya. Bisa berinteraksi, bersosialisasi dengan kelas-kelas yang lain, menyadari betapa pentingnya mengemban tugas melaksanakan daripada kewajiban yang sudah diberikan dari kepengurusan OSIS terutama ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana melatih jiwa kepemimpinan ya, melatih jiwa kepemimpinan, bagaimana mengorganisir sejumlah orang gitu ya. Nah, itu bisa wawasan-wawasan seperti itu bisa didapatkan di organisasi OSIS. Silakan Pak. Sosial ini pertama adalah para wali murid ini adalah juga sosial. Kenapa? Karena mereka juga tidak butuhkan, mereka mensupport anaknya, mereka memperhatikan pendidikan anaknya, masuk apa enggak, itu sosial juga. Itu yang pertama. Bagaimana bisa wali siswa ini bekerjasama dengan sekolahan. Ketika ada permasalahan bisa bekerjasama,
itu adalah juga salah satu modal. Kemudian yang kedua, masyarakat sekitar sekolah, lingkungan sekolahan ini. Nah, kita juga butuh perhatian mereka. Ketika ada permasalahan-permasalahan, ketika ada yang kurang merokok misalnya, itu mereka ada perhatian juga, dilapor ke kita, begini siswanya di situ. Nah, ini juga salah satu bentuk sosial kemasyarakatan yang juga mereka juga kita butuhkan ada perhatiannya ke sekolah, ikut serta baik dia menjaganya atau memperhatikan kondisi siswa kita. Jangan sampai siswa yang keluar merokok dibiarkan, tidak peduli gitu, maka mungkin dijelek-jelekan kita. Nah, ini kita butuh juga masyarakat, kemudian kita butuhkan juga wali-wali siswa ini agar bisa kerjasama dengan baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz Misnan. Benar sekali ya, keterkaitannya dengan sosial tentunya adalah peran daripada wali murid dan masyarakat sekitar ya, dalam ikut serta memperhatikan bagaimana sebenarnya siswa-siswa kita ini di luar sana ya, terutama adalah yang berperan penting adalah sebagai orang tua di rumah ya, yang memperhatikan bagaimana gaya belajar anak-anak kita di rumah, kemudian pergaulannya di rumah seperti apa. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan wali murid. Apakah itu saja salah satu modal sosial atau mungkin ada tambahan lagi? Untuk saat ini ya. Iya. Cukup ya. Kita lanjut ke modal fisik. Mungkin yang fisik ini yang memang bentuknya fisik nyata ya, mungkin dalam bentuk bangunan, sarana prasarana ya. Untuk saat ini yang kita miliki Pak apa? Gedung ya, gedung yang insya Allah masih layak Pak ya. Gedung tanah ya. Kebun juga Pak mungkin ya. Nggak ada kebun Pak ya. Mungkin di area sini aja ya. Tanah, gedung, alat ya, di laboratorium ya. Semua inventaris sekolah itu masuk dalam kategori inventaris sekolah. Terutama yang sangat menggelikan kadang ya, aset kebun ini ya, kan kita di sini seperti kebun ya, banyak pohon-pohon buah lah gitu ya. Memang kalau kita manfaatkan dengan sebaik mungkin bisa dijual sebenarnya ya Bapak Ibu ya, tapi ya alhamdulillah lah. Terkait dengan ada memang modal aset kita ini. Iya benar Pak. Untuk tanah kita kan statusnya bukan hak milik ya, jadi hak guna pakai. Termasuk di atas tanah itu buah-buahan itu masih statusnya bukan milik gitu. Jadi ketika kita mau memanfaatkan anak-anakku sekalian, misalnya ada mangga, kalau mau metik ya harus izin dulu, nggak boleh langsung ambil ya, karena itu statusnya hak guna pakai tanah ini, sehingga apa yang ada di atasnya itu juga bukan milik kita. Benar. Ya, jadi milik yayasan gitu ya. Kalau mau ngambil ya harus izin dulu ke yayasan ya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau yang misalnya kayak bangunan yang berdiri di atasnya ini kan hak milik dari lembaga ya. Nah, kita manfaatkan untuk kepentingan pendidikan, termasuk alat-alat juga, alat yang ada yang kita punya sekarang ini. Silakan manfaatkan semuanya untuk pendidikan. Jadi tidak perlu kita minta izin dulu ya. Begitu. Yayasan kalau manfaatkan silakan aja di jalan Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita ke depannya kalau ada pohon-pohon yang berbuah seperti buah mangga, buah rambutan, ya izin dulu dah ya sebelum dimakan gitu ya. Padahal tidak dimarah sebenarnya, tidak dimarah kalau meminta izin.
Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan daripada modal fisik ini bisa kita terus jaga Bapak Ibu ya, sebagai sarana prasarana sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran untuk anak-anak kita ya. Kemudian yang keempat adalah modal lingkungan alam. Seperti apa misal? Kalau dari modal lingkungan alam, kita berada di daerah pedesaan gitu, ini kan yang kalau kita lihat secara geografis lingkungan alam kita mendukung terselenggaranya pendidikan yang baik ya. Iklimnya, cuaca yang aman, yang aman, nyaman, benar Pak, benar. Tidak kayak di tempat-tempat tertentu misalnya ya, yang mereka kita datang ke sekolah harus melewati sungai. Harus betul Pak, betul. Naik bus lewat laut ya. Jadi alhamdulillah kita lingkungan kita sangat mendukung itu. Strategis. Strategis ya. Mendukung itu. Lingkungan alam cukup mendukung. Ya, betul sekali. Daripada modal lingkungan alam kita bersyukur memang ya, kita berada di lingkungan alam yang sangat mendukung, yang aman, nyaman seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi. Anak-anak kita untuk bisa sampai di sekolah tentunya memang tidak membutuhkan tidak mengalami kesusahan, kesulitan yang bisa dijangkau dengan jalan kaki mungkin yang dekat rumahnya, seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi. Kita tidak berada di lingkungan yang misalnya di tepi sungai, bisa seperti yang sekolah-sekolah lain ya, ada yang bisa melewati sungai itu ya, itu mungkin yang bisa kita nikmati ya. Kemudian adalah modal finansial. Pak Kepala sendiri lagi menyampaikan. Modal finansial karena kita di sini kan sekolah gratis ya, sekolah gratis. Jadi untuk finansial kita hanya mengandalkan dari dana bos ya. Jadi hanya itu modal yang kita bisa pergunakan untuk menjalankan operasional sekolah, termasuk untuk menggaji Bapak Ibu guru kalian ya, para siswa. Dan itu nilainya kalau dihitung dari UMR kabupaten provinsi masih jauh dari standar itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, untuk gaji Bapak Ibu guru kalian di bawah UMR ya, upah minimum regional ya. Jadi upah buruh itu kalau di Mataram itu berapa ya? 1 juta, berapa Bu Atun? 156, 1.500.000 ya, 1,6. Sementara gaji Bapak Ibu guru kalian di sini ada yang cuma 200 ya, 300, masih jauh sekali ya. Nah, dari itu, oleh karena itu sekali lagi anak-anakku yang mumpung kalian ada di sini, tolong hargai kedatangan Bapak Ibu guru kalian ya, walaupun dengan jasa yang sedemikian minim ya, tapi mereka tetap mau datang untuk memberikan, untuk berbagi ilmu ya kepada kalian. Nah, ini yang harus disyukuri, harus dihargai ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk finansial kita hanya mengandalkan dari dana bos, tidak ada dari lain-lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang sifatnya temporer ya. Misalnya kadang-kadang ada sumbangan ya, tiap akhir tahun itu ya, dari ujian. Sejak 3 tahun terakhir ini tidak pernah ada, karena SMK sekarang kembali kewenangan untuk di bawah naungan Dikbud provinsi. Kalau sebelumnya di kabupaten ya, sekarang ke provinsi. Jadi provinsi ini menaungi seluruhnya dari Sumbawa, Bima sampai pelosok Lombok Barat yang paling jauh ya. Jadi itu dinaungi oleh Dikbud provinsi. Sehingga untuk bantuan-bantuan 3 tahun terakhir kita belum pernah dapat ya. Jadi hanya dana bos yang kita dapatkan. Jadi seperti itu.
Ya, memang apa namanya agak sedikit miris ya keuangan sekolah kita, karena kita hanya seperti yang disampaikan Bapak tadi hanya mengandalkan dana BOS saja. Tetapi seperti yang kami dapat di LMS Pak, ketika diskusi terkait dengan aset finansial ini, kita disarankan dari sekolah itu bagaimana mengoptimalkan aset-aset misalnya dari orang tua, dari lembaga-lembaga masyarakat, mungkin yang memiliki kelebihan harta mungkin ada siswa kita yang memiliki orang tua yang seorang pengusaha atau seorang pejabat, bisa dimanfaatkan sebenarnya dia bilang. Jadi misalnya siswa kita juga bisa diajak untuk berjualan atau apa, sekolah-sekolah itu bisa memanfaatkan mereka pembelajaran misalnya kewirausahaan, membuat apa istilahnya juga itu ya, membuat jajan kemudian dijual di lingkungan sekolahnya, dijual ke teman-temannya, atau membuat kopsis ya. Membuat kopsis itu salah satu adalah aset daripada yang bergerak di bidang finansial. Jadi saya tambahkan dikit. Iya, Pak. Sekarang ini kan ada branding dari Dikbud NTB, khususnya di Direktur bidang SMK ya. Ada satu brandingnya bahwa satu siswa satu kerja. Maksudnya Pak? Satu siswa satu usaha. Jadi diharapkan satu orang siswa memiliki satu usaha. Itu brand SMK NTB sekarang ya. Diharapkan satu siswa satu usaha. Nah, usaha apa saja? Apakah dia nanti jual kilo kayak bentuknya? Nggak usah. Jual komputer. Jual apa? Jual komputer ya. Jadi seperti itu ya. Yang ini ditanamkan adalah jiwa kewirausahaan ya. Jadi apapun bentuk usaha itu, selama dia positif, silahkan, asal jangan jual sabu ya. Jadi kalau itu ya memang tidak dibolehkan ya. Jadi satu siswa satu usaha. Nah itu Keren ya, ini adalah apa namanya? Apa tadi Pak? Brandingnya ya. Branding yang dikeluarkan oleh Dikbud ya. Khususnya bidang SMK ada di Satu kerja, satu siswa, satu usaha. Satu siswa, satu usaha. Jadi mungkin kita bisa memikirkan hal ini, mungkin Ustadz atau guru-guru yang lain, bagaimana supaya nanti terutama ini guru kewirausahaannya, karena memang kemarin tuh ya sudah dilaksanakan ya belajar praktik ini, istilahnya promosi gitu ya, materi promosi ya, beberapa kelas pada promosi ke guru-gurunya itu dibuat sendiri padahal jajannya itu ya. Baiklah. Sedikit nambah. Ada usaha dari beberapa sekolah ini yang baik kan, kita contoh ya. Dia itu ada di pelosok, dia buat jajan yang sederhana, nggak perlu yang mewah-mewah kayak di Mirasa ya, sederhana. Tetapi dengan sedikit modifikasi, itu yang dia coba pasarkan ke warung-warung ya, ternyata laku katanya. Jadi ada tester dulu ya, setelah dicoba mau taruh di warung-warung, ternyata lumayan laku ya. Padahal itu SMK-nya ada di daerah wilayah timur yang pelosok, tapi lumayan itu jajan yang bukan jajan yang toko ya, jajan tradisional, cuman ada modifikasi, inovasi sedikit, itu yang membuat beda dengan jajan tradisional yang lain. Ternyata lumayan laku katanya. Jadi model-model seperti itu kenapa enggak dicontoh gitu kan? Mereknya nama SMK-nya Pak ya? Ya? Mereknya nama SMK-nya. Iya, enggak apa-apa. Produk anak-anak SMK gitu. Jadi modelnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kita memiliki aset finansial dari beberapa sumber ya, termasuk daripada anak-anak kita. Kemudian kita lanjut ke modal politik. Mungkin dari teman-teman guru ada yang ingin memberikan masukan terkait modal politik. Modal politik ini kan mungkin ya. Kalau dari sisi politik kita kan oleh pemerintah diberikan keleluasaan untuk mengelola pendidikan ini. Jadi ada aturan-aturan yang sudah jelas gitu kan, yang diberikan oleh pemerintah.
Kalau untuk sekolah-sekolah lewat Kementerian Pendidikannya, jadi sudah ada jaminan ya, jaminan untuk melanjutkan pendidikan ini bagaimana, sudah ada aturan-aturannya. Jadi ada jaminan untuk melangkah sehingga kita tidak perlu khawatir ketika kita melakukan sesuatu ya akan ada yang salah gitu ya. Sepanjang kita menjalankan aturan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah, insya Allah aman sudah itu ya. Jadi seperti itu. Terkait dengan kurikulum misalnya, kita mau jalankan apa kurikulum, jadi sepanjang tidak bertentangan dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh pemerintah, silakan aja. Jadi sekali lagi, modal politik sudah ada, bahwa aturan yang sudah dibuatkan oleh kementerian gitu, sudah jelas gitu bentuknya itu. Jadi tidak ada lagi yang mengenai modal politik ini kadang memang jadi pembicaraan yang hangat ya di forum itu Pak ya. Jadi bagaimana supaya sekolah ini bisa bekerja sama dengan dewan-dewan di luar sana, pejabat-pejabat daerah ya, bisa bekerja sama dengan sekolah kita. Jadi kita mungkin ada dari alumni siswa kita yang sudah menjadi pejabat daerah, jadi dewan di Lombok Barat ataupun di tingkat yang lebih tinggi ya, itu bisa dimanfaatkan dia bilang ketika diskusi. Mungkin dari dalam bentuk sumbangan sarana prasarana ke sekolah, sumbangan ke anak-anak, itu bisa dimanfaatkan dia bilang. Manfaatkan dengan baik dia bilang. Oh iya, memang kalau untuk bantuan-bantuan yang bersifat politis, kita kan ada di dewan itu ada dana apa? Dana apa sih? Bukan ya, dana bansos, dana apa? Bantuan sosial. Bukan ya, dana sosial ada. Itu dana itu didapat oleh dewan. Ada yang sifatnya untuk pendidikan, itu harus disalurkan buat dinas pendidikan. Walaupun dewan punya kewenangan itu, cuma seringkali dana aspirasi itu jumlahnya lumayan besar. Itu penyaluran dana itu kalau pendidikan ya lewat ikut. Cuma seringkali kalau kita tidak punya dewan ya nggak dapat. Jadi sekolah-sekolah yang umumnya dapat itu sekolah-sekolah yang tadi yang punya kedekatan dengan dewan. Jadi tapi ini kan terus nanti jadi ada memang dana-dana yang seperti itu yang bisa kita akses. Memang itu dah begitu Pak, diterima saja dia bilang. Kalau ada bantu itu terima dia bilang. Jangan menolak karena itu untuk kepentingan sekolah dia bilang ya. Dengan sarana prasarana. Kaitan dengan NU, kita ini berkaitan dengan NU, tetapi mungkin jadi masalah kita lobitornya kita, lobbynya kita yang tidak ada. Karena NU juga kan di situ ya. Benar, organisasi NU. Jadi wakil presiden orang NU. Kita pun berafiliasi ke NU. Nah, karena mungkin kurang agresif, kurang lobby, jadinya kita mengatakan memang bukan milih. Memang kita disarankan itu Ustaz. Cuman itu ya, nah militan itu lagi ya. Ya kita lanjut ke yang terakhir ya Bapak Ibu, yaitu modal agama dan budaya. Jadi mungkin ada yang ini mungkin banyak sekali ya aset-aset yang berkaitan dengan modal agama terutama ya. Misalnya di sekolah, salah satu yang menjadi aset kita itu kan yang sudah berjalan Pak ya. Kita punya ustaz ya. Banyak keluar ya untuk berdakwah itu kan sambil Tuan guru kita itu salah satu bentuk asetnya ya. Dari sisi itu Tuan guru-guru kita, ustadz, guru-guru agama kita ya. budaya. Ada lagi yang bisa ditambahkan terkait modal agama ini?
dan budaya, agama dan budaya dari Bapak Ibu. Apa kebudayaan kita ya? Apa juga kebudayaan juga? Ya, mungkin bisa kita perkenalkan ke kancah nasional atau internasional ya. Ini budayanya kan Kita kan budaya Lombok ya, budaya Sasak itu kadang-kadang memang walaupun tidak diakui kadang-kadang oleh pemerhati budaya ya, tapi kadang-kadang memang ada pertentangan dengan agama ya. Contoh misalnya kalau kita mau pakai pakaian adat, itu kan pakaian adat kita di Lombok itu kan kalau yang perempuan lambung ya. Nah, cuma sekarang ketika ada modifikasi oleh para desainer itu menjadi tidak terlalu jauh dengan pakaian-pakaian yang Islami gitu. Nah, yang masih menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan budaya adat yang laki-laki, yang pakai sapu. Ini yang masih ada kontra antara satu dengan yang lain. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh kan gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan gitu ya. Dari mungkin yang boleh itu ya. Ketika dia menyerupai Makanya itu. yang putih ada identik dengan pada sebelah ini. Kalau yang masih seperti dulu tidak identik dengan agama ritual agama sebelah itu tidak masalah, tapi ketika dia identik dengan itu digunakan ibadah kuningnya itu masalah. Putih ini sorban kan? Iya. Ada kuning Kayaknya ada kuning. Jadi itu budaya secara nasional Pak ya, atau lokal gitu ya. Mungkin kita kerucutkan kita fokuskan ke budaya agama dulu, agama kebiasaan kita di sekolah. Nah, program-program keagamaan yang kita miliki Pak, ya mungkin kita bisa lebih banyakkan atau lebih aktifkan kembali gitu ya. Seperti yang memang sudah berjalan sekarang itu tahfiz ya. Memang itu adalah aset sekolah kita yang sangat-sangat besar dan sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Ya, imta. Iya. Tahfiz, imta. Kalau budaya kayaknya ada sebenarnya Berkaitan dengan kebiasaan di sekolah Pak. Hadrah. ada sikir sama dia. Sama nih, bagus lah. Iya. Kalau yang berkaitan dengan budaya, mungkin budaya bersih, budaya sopan santunnya, budaya disiplinnya, itu yang harus benar-benar jaga. Yang enak sekali dilihat juga Pak, karena mungkin sudah beberapa tahun belakang ini sudah kita tetap ingatkan ya. Itu yang sangat mengindahkan mata lah. Ketika anak kita yang perempuan bergaul dengan perempuan, yang laki bergaul dengan yang laki, tidak ada tidak ada kontak yang berlebihan gitu ya. Jadi memang itu adalah salah satu bentuk budaya atau adab yang mungkin kita tetap jaga ya. Cara berpakaian itu mungkin juga salah satu bentuk daripada budaya sekolah pondok kita, yang memang guru kita dalam hal ini adalah ketua yayasan sendiri mungkin Pak ya, sangat menekankan hal itu untuk kita terus terapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan hari ini terkait dengan identifikasi aset sekolah, di mana dari 7 aset itu merupakan modal penting untuk keberlangsungan sekolah kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga bersama-sama, maupun yang berkaitan dengan aset manusia maupun yang berkaitan dengan sarana prasarana. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Bapak Ibu guru, terutama dalam hal ini adalah Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk
melaksanakan program ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.